Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan mempelajari etika Islam dalam meminta izin, adabul isti'dan, yang kalau kita lihat dalam keseharian umat Islam, termasuk kita di dalamnya, mungkin masih banyak yang mesti kita perbaiki dalam hal-hal meminta izin. Dan hal ini termasuk kategori budi pekerti Islam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 58 tentang ayat meminta izin. Ini menunjukkan meminta izin ini merupakan perkara yang sangat penting, sehingga Allah sebutkan ayat khusus tentang meminta izin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta akhwat, hal ini kita dapatkan hikmah yang sangat besar ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam meminta izin ini, agar tidak terjadi timbulnya fitnah antara pemilik rumah ataupun sahibul bait dengan kita yang meminta izin masuk ke dalam rumahnya. Dan jelas ini adalah merupakan etika yang sangat agung yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga keharmonisan dalam bermuamalah antara sesama manusia. Maka mari kita lihat, mari kita pelajari apa-apa saja adab-adab Islam dalam meminta izin. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Jadi tolong jangan dipahami antum karena saking dekatnya dengan teman antum sehingga 24 jam boleh masuk. Ini secara ajaran Islam adalah tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Maka mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memilihkan waktu yang terlarang untuk kita masuk ke rumah orang, sebagaimana bisa kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian yang kalian miliki meminta izin kepada kalian. Walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Demikian juga hendaklah anak-anak kalian yang belum baligh meminta izin kepada kalian di 3 waktu atau 3 kali. Yang pertama, min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh. Ini berkaitan dengan etika orang yang berada di dalam rumah saja, ada etika. Jadi tolong diajarkan kepada anak-anak kita yang khususnya sudah dewasa, ya. Adapun anak-anak kecil berarti yang dewasa itu harus pintar mengurus anak kecilnya ketika minta izin kepada ruang istimewa, yaitu kamar tidur kita. Maka tolong diajarkan surat An-Nur ayat 58 ini kepada keluarga kita yang punya pembantu. Kalau dalam ayat ini disebutkan
budak-budak kalian. Kita tidak punya budak, maka kalau kita punya pembantu, dan jelas berbeda pembantu dengan budak, ya. Demikian juga kalau kita punya anak atau punya keluarga, ya, maka ajarkan kepada mereka 3 waktu terlarang untuk masuk ke kamar kita. Yang pertama, min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh, ya. Sebelum salat subuh maka siapapun dilarang masuk kamar orang tuanya. Karena boleh jadi orang tua kita sedang kondisi istirahat atau sedang melakukan perbuatan yang tidak pantas dipertontonkan atau dilihat oleh orang lain. Yaitu khususnya untuk berhubungan intim. Ya, yang dimaksud dari ayat ini pelarangannya adalah hikmahnya di sana, wallahu taala alam. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati. Demikian juga waktu kedua, waktu terlarang kita masuk ke kamar orang tua kita ketika kalian, maksudnya orang tua kita di sini, meletakkan pakaian-pakaian kalian di siang hari. Maksudnya apa? Qailulah. Mungkin ada suami istri yang menghidupkan sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qilu fa inna syaitan la taqilu. Kerjakanlah qailulah, karena setan itu nggak pernah tidur siang. Jadi kalau ada umat Islam ini nggak memanfaatkan siangnya untuk istirahat sejenak, dan ikhwan, namanya tidur siang ini tidak mesti tidur 1 jam 2 jam, tidak. Tidur berkualitas, ya. Boleh jadi antum cuma 5 menit, ya, berbaring itu lebih nikmat dibanding antum bolak-balik ke sana kemari cari posisi sampai 1 jam. Kemudian tidurnya malah tidak nyaman. Maksudnya qailulah adalah pertama menghidupkan sunnah. Rasulullah mematikan sunnah setan. Karena kata Rasulullah SAW, qilu fa inna syaitan la taqilu. Jadi siapa yang tadi siang tidak tidur siang, besok siang harus tidur siang. Dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah, ikhwan. Ya, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan subhanallah, Imam Ibnu Qudamah, coba antum baca kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau cantumkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ini resep. Apa itu? Resep agar kita bisa bangun malam, ya. Salah satunya yang beliau cantumkan dalam buku itu apa? Qailulah. Tidur di siang hari walaupun cuma sesaat. Untuk apa? Diniatkan agar membantu bisa bangun malam. Jadi subhanallah, ya. Beliau niatkan resep ini untuk apa? Kepada umat Islam dan kepada dirinya, jelas apa? Untuk membantu umat Islam melaksanakan sholat malam. Nanti malam itu kapan? Dibantunya dengan qailulah di siang hari. Ya, kenapa? Karena jasad kita butuh ada haknya untuk istirahat di siang hari. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Ya. Dan ini juga mesti diingatkan kepada seluruh umat Islam untuk menghidupkan hal ini. Para ulama berbeda pendapat pelaksanaan qailulah apakah sebelum duhur atau setelah duhur. Yang jelas dua-duanya ada. Artinya kalau antum tidak bisa melaksanakannya sebelum duhur, maka bisa antum kerjakan setelah duhur. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita dapatkan ini adalah merupakan saat-saat disunahkannya tidur. Kita ingat kembali dengan perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, ya, kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau katakan, wahai Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana engkau membaca Al-Quran? Maksudnya di malam hari ketika sholat malam. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku membaginya berjuz-juz dalam sholat malam. Jadi wallahu ta'ala mungkin rakaat pertama juz ini, rakaat kedua juz itu beliau bagi. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Adapun Abdullah ibn Mas'ud, beliau katakan, adapun aku ini kalau ada malam aku lewati, aku tidur.
kemudian aku ambil jatah tidurku di malam hari, dan kemudian aku bangun malam, kemudian aku kerjakan sholat malam semampuku dan membaca Al-Quran semampuku. Kemudian beliau katakan apa? Ungkapan yang sangat terkenal yang beliau ungkapkan, fa inni ahtasibu ada qaumati kama ahtasibu ada naumati. Aku berusaha mencari pahala dalam bangunku, dalam kondisi aku terjaga, aku berusaha berniat ibadah, sebagaimana kondisi aku tidur. Pak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah remehkan tidur itu tadi, tidur siang. Ketika kita telah mendengar itu sunnah Rasulullah SAW. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita canangkan diri kita program itu. Ya, ada saatnya siang hari tidur siang sesaat untuk meraih pahala sunnah, sebagaimana yang diniatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau katakan, aku harapkan diriku siang dan malam, tidur dan terjagaku, bangun dan tidurku itu dalam kondisi ibadah, mendapatkan pahala. Artinya ngoroknya umat Islam berbeda jauh dengan ngoroknya orang kafir. Ya, letihnya umat Islam cari nafkah berbeda dengan letihnya orang kafir. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya letaknya di mana? Karena adanya keimanan. Ya, karena adanya keimanan kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang kedua, maka kita dilarang masuk ke kamar orang tua kita ketika mereka sedang berada di dalam di siang hari. Ya, boleh jadi mereka sedang istirahat tidur. Wa min ba'di salatil isya thalatu auratil lakum. Allah menjuluki 3 waktu tadi itu merupakan waktu yang di dalamnya ada aurat. Salatu auratil lakum. Yang ketiga apa? Setelah sholat isya, kita jangan gedor pintu kamar orang tua kita. Ya, ini yang pertama ikhwan, memilih waktu yang tepat. Artinya di lain waktu yang itu maka diperbolehkan. Yang kedua, etika kita ketika meminta izin adalah mengetuk pintu 3 kali. Dan dari sini para ulama mengkiaskan, antum, saya, kita semuanya ikhwan dan akhwat, kita dalam rangka meminta izin masuk rumah orang, dengan hadis ini Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, idza sta'dana ahadukum thalatan falam yu'dan lahu falyarji'. Idza sta'dana ahadukum thalatan, kalau salah seorang di antara kalian meminta izin 3 kali, falam yu'dan, kemudian belum diizinkan, tidak diizinkan sama pemilik rumah, falyarji', hendaklah orang tersebut pulang, kembali. Ya, jangan praktekkan ketok pintu depan rumah 3 kali, tidak dijawab, ketok pintu samping rumah 3 kali, kemudian dicari rumah pintunya. Ya, ini tidak beretika. Karena rumah itu pintunya walaupun banyak, tetap itu rumah satu. Maka rumusnya apa? Izinnya 3 kali. Boleh jadi 1 kali di pintu depan, 1 kali di pintu tengah, samping kanan, 1 kali di pintu kiri, silakan. Tetapi apa? Batasannya hanya 3 kali. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini juga para ulama mengkiaskan menganalogikan berkaitan dengan handphone kita. Sering kita dapatkan handphone kita apa? Wih, ada miss call teman saya berapa kali? 15 kali. Ada yang miss call 17 kali, 10 kali, 4 kali, 5 kali, itu sudah masuk kategori apa? Melewati sunnah. Al-ghulu, berlebihan dalam meminta izin. Jelas menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Sepenting apapun kebutuhan kita ikhwan, urusan kita di tangan Allah, bukan di tangan pemilik rumah. Artinya ketika tidak diizinkan oleh pemilik rumah, cukup serahkan kembali kepada Allah. Oh, mungkin ini ada urusannya. Ya, kita berhusnudzon kepada pemilik rumah. Demikian juga berkaitan dengan handphone. Ketika tidak dibalas 3 kali, 4 kali, boleh jadi apa sebabnya? Antum tidak disuka sama orang yang punya handphone, atau mungkin yang punya handphone sedang ada urusan, atau dan kemungkinan yang sangat banyak. Ya, Pak ikhwan, yang dituntut dari kita di hadapan Allah apa? Kita hanya dibolehkan izin mengebel hanya 3 kali. Setelah itu sudah. Ya, setelah itu sudah. Artinya apa? Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga selain mengetok pintu, kata penulis adalah
menekan bel. Sama. Jangan nekan bel sampai gosong itu bel. Ya, ini jelas tidak mengikuti sunnah, mengganggu pemilik rumah. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menekan bel kata penulis lebih dari 3 kali masuk kategori perkara yang dilarang. Yang selanjutnya ini masalah mengetuk pintu hanya 3 kali. Ya. Mengetuk pintu dengan perlahan. Baik, ini etika yang ketiga, artinya ini rincian masih berkaitan dengan yang pertama. Mengetuk pintu 3 kali, ketuk pintu perlahan, jangan duk-duk kayak orang. Bahkan kita dapatkan kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah rumahnya itu digedor sama siapa? Seorang wanita yang ingin bertanya. Ya, bertanya masalah, minta fatwa. Ya, meminta nasihat. Ada kebutuhan itu wanita kepada Imam Ahmad. Kemudian gedor pintunya, keras sekali. Apa yang katakan Imam Ahmad? Oh, ini ketokan bagian keamanan. Ini yang ngetok polisi. Kata Imam Ahmad. Ya, ini yang mengetok bukan wanita, ini yang mengetok apa? Bagian keamanan. Kenapa? Ketokannya dor-dor keras sekali. Maka sebagai orang yang meminta izin kepada pemilik rumah, ketika ketok pintu, ketokannya yang secukupnya, tidak perlu dog-dog begitu. Ya, cukup diketok saja. Assalamualaikum. Kan ringan. Ya, kan ringan. Ataupun mungkin ada belnya, cukup di bel. Jangan wah lama sekali itu. Jelas ini mengganggu. Boleh jadi di dalam rumah sedang baru pulang kantor, kemudian baru istirahat sejenak, kemudian kita ketok dan seterusnya. Banyak kemungkinan ikhwan di dalam rumah. Ya. Dan jelas pemilik rumah berhak. Ya. Pak ikhwan, ini mengetok pintu dengan perlahan. Yang ketiga, yang keempat, berikan jarak waktu antara ketukan pintu. Jangan begini, ya. Kasih jarak. Ya, ketokan pertama, kemudian diucapkan salam, ya. Pak ikhwan, ini etika. Ya, kasih jarak antara satu ketukan dengan ketukan yang lainnya, bukan mengetuk terus-menerus tanpa ada jarak. Yang selanjutnya, tidak menghadap ke arah pintu. Ini pun sering dilupakan. Saking akrabnya kita dengan keluarga kita, walaupun dengan keluarga, orang dari dalam rumah, mereka tidak tahu siapa di depan rumahnya, bisa jadi terkaget-kaget dan seterusnya. Maka mari kita lihat, ini diantara minas sunan al-mahjurah, ya, diantara sunnah-sunnah Nabi yang terabaikan. Apa itu? Ketika kita meminta izin ketok pintu, sunnahnya mari kita lihat. Bagaimana ungkapan sahabat mengungkapkan Rasulullah SAW, karena bahwasanya Rasulullah SAW idza ata baba qaumin, ketika mendatangi, menjenguk pintu suatu kaum, pintu seseorang, ya, pintu rumah orang, lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhih. Mari kita lihat sunnah Nabi. Beliau tidak pernah menghadapkan wajahnya ke pintu pemilik rumah. Ini sunnah yang dilupakan. Kita begini, sekalinya buka pintu pemilik rumah, wih, kaget-kaget itu. Wah ikhwan, etikanya adalah Rasulullah SAW ketika mengetuk pintu rumah orang, menjenguk pintu sahabat Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menghadapkan wajahnya di depan pintu rumah orang tersebut. Walakin min ruknihil aiman awil aisa. Tetapi beliau hadapkan wajahnya itu apa? Di posisi sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Jadi bisa antum praktekkan. Ini pintu. Baik, antum buka. Nah, ini rumah orang. Ini pintu, berarti posisi kita bukan di sini. Di mana? Di kanan atau di kiri. Jadi ketok pintunya bagaimana? Begini. Bukan begini. Ya, tetapi tok 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 tok. Baik, ini sunnah. Ya, ini sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan oleh mayoritas umat Islam. Ya, maka tolong dipraktekkan oleh kita bersama setelah kita dengarkan hadis ini. Rasulullah SAW disaksikan para sahabat, beliau memposisikan tubuhnya itu di sebelah kanan atau sebelah kiri pintunya, bukan di depan pintu pemilik rumah. Taib. Wa yaqulu assalamu alaikum, assalamu alaikum.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, ini posisi dirinya kemudian mengucapkan assalamualaikum. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Yang selanjutnya mengucapkan salam sebelum masuk. Ya, mengucapkan salam sebelum masuk. Hal ini pernah diungkapkan oleh sahabat Abu Hurairah. Pernah didengar oleh muridnya yang bernama Atha. Bisa antum melihat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitabnya Imam Al-Bukhari, tapi bukan Sahihul Bukhari. Tolong dibedakan. Al-Adabul Mufrad ini kitab hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, tetapi dalam kitab ini ada hadis sahih, ada hadis yang tidak sahih. Maka kita lihat hadis yang akan kita ucapkan adalah hadis sahihul isnad. Sanadnya adalah sahih. Pernah Atha Ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala, beliau katakan sami'tu Abu Hurairah yaqul. Aku pernah mendengar Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan idza qala a'adkhulu wa lam yusallim faqul la hatta ta'ti bil miftah. Kalau ada salah seorang di antara kita, beliau katakan kalau ada salah seorang di antara teman kita mengatakan a'adkhul walam yusallim, orang tersebut mengatakan a'adkhul, boleh enggak saya masuk rumah, boleh enggak saya masuk, padahal dia tidak mengucapkan assalamualaikum, hanya mengatakan izin saya begitu tanpa mengucapkan salam. Maka kata Abu Hurairah mengatakan la, jangan izinkan dia masuk. Jadi hatta ya'ti bil miftah, sampai orang tersebut mendatangkan kuncinya. Maka Atha mengatakan qultu assalam, qala na'am. Apakah kuncinya masuk rumah orang itu assalam, ucapan salam? Maka Abu Hurairah beliau katakan na'am, iya. Artinya ikhwan, ini ingatkan diri kita ataupun teman kita kalau masuk. Mungkin ada orang masuk kantor, ruang direkturnya mengatakan, Pak boleh saya masuk? Kalau direktur tersebut tahu etika ini, dia akan mengatakan jangan dulu, ucapkan salam dulu baru masuk. Maka ini jelas, ya, kantor antum ketika antum jadi direktur, kantor yang berkah, insyaallah. Kenapa? Karena menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Assalamualaikum itu adalah ucapan Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Assalam berbeda dengan selamat pagi, selamat siang. Kenapa? Assalam ismun min asmaillah. Assalam adalah nama dari antara nama-nama Allah. Ketika antum mengatakan assalam, artinya menyertakan diri antum dengan nama Allah dalam aktivitas antum, mengingat Allah. Dalam ruangan tersebut diingat Allah, assalam yang maha memberi keselamatan. Ini sebagian para ulama menamakan, mendefinisikan, menjelaskan kata assalam adalah sedang menyebutkan nama Allah yang maha menyelamatkan. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Abu Hurairah. Demikian juga Umar ibn Khattab. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Umar ibn Khattab mengatakan apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alaikum. Ayyadkhulu Umar. Coba kita lihat Umar. Ketika beliau akan masuk ruangan yang di dalam ruangan tersebut ada Rasulullah, beliau katakan kepada Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam keselamatan untukmu wahai utusan Allah. Assalamu alaikum. Ya, keselamatan untukmu. Ayyadkhulu Umar. Ini Umar. Apakah Umar dibolehkan masuk? Kata Umar. Kemudian diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita dapatkan kisahnya seorang lelaki sahabat Rasulullah SAW dari Bani Amir, pernah datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan a'alij. A'alij itu artinya boleh masuk, tapi langsung begitu saja. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada pembantunya, pembantu perempuannya, apa? Kepada pembantu perempuannya, ukhruji faquli lahu assalamu alaikum a'adkhul. Ya, keluar engkau wahai pembantuku, kata Rasulullah. Ada pembantu wanitanya Rasulullah SAW tatkala itu, ya.
keluar engkau. Ajarkan dia, ya. Ukhruji faquli lahu assalamu alaikum adkhul. Katakan kepada laki-laki ini, ucapkan assalamu alaikum, boleh enggak saya masuk? Ternyata apa? Kata Rasulullah, fa innahu la yuhsinul isti'dan. Karena lelaki tersebut tidak baik ketika meminta izin. Ya. Artinya Pak, kita, saya, Anda dan ikhwan akhwat, ketika kita mengatakan boleh enggak saya masuk begitu saja tanpa mengucapkan assalamualaikum, ini masuk kategori apa? Etika yang buruk ketika meminta izin. Menurut siapa? Menurut utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Maka lelaki tersebut mendengar apa yang disarankan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah kepada pembantunya. Jadi pembantu tersebut belum mengatakan sarannya Rasulullah kepada laki tersebut, langsung laki-laki tadi mendengar dari luar, menguping apa yang diucapkan Rasulullah, maka laki-laki tersebut mengatakan assalamualaikum adkhul, ya, assalamualaikum, boleh nggak saya masuk? Kemudian laki-laki tersebut diperbolehkan masuk. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapatkan, ya, setelah mengucapkan assalamualaikum, tidak langsung kita diperbolehkan masuk. Jadi, ya, mesti ada kata kalimat apa? Boleh tidak saya masuk. Ini sunnahnya. Tidak hanya sekedar assalamualaikum. Kemudian boleh jadi yang di dalam rumah mengatakan waalaikumsalam. Antum mungkin spontanitas apa? Buka pintunya. Nah, berarti ini apa? Belum sempurna melaksanakan sunnah. Karena ketika orang mendengar salam kita, itu sudah kewajiban bagi orang yang mendengar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diucapkan tahiyah, ya, salam kesejahteraan, maka apa? Fahayyu bi ahsana minha, balas dengan yang lebih bagus dari itu, aw rudduha, atau yang semisalnya. Dan telah kita bahas sebelumnya, ya. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka jawaban saudara kita mestinya apa? Lebih bagus dari itu atau yang semisalnya. Apa itu yang lebih bagus? Waalaikumsalam warahmatullah. Atau cukup waalaikumsalam yang semisalnya. Kalau saudara kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka kita mesti membalas lebih bagus dari itu atau yang semisalnya. Kalau semisalnya berarti waalaikumsalam warahmatullah. Kalau lebih bagus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti balasannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita ingat kembali dengan pesannya Imam Al-Utsaimin. Apa itu? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengingatkan kepada kita ketika saudara kita mengucapkan, misalkan antum lagi duduk-duduk di masjid, ada teman antum masuk masjid, melihat antum lagi duduk, teman antum mengucapkan assalamualaikum dengan suara yang terdengar, maka etikanya kata Imam Al-Utsaimin berdasarkan ayat tadi, balas saudara kita semisal atau lebih bagus. Apa itu? Ketika saudara kita meninggikan suaranya, misalkan assalamualaikum, maka antum untuk bentuk memberikan hak kepada saudara kita yang memberikan doa keselamatan tadi, balas dengan yang semisal itu apa? Suaranya juga sebanding. Kalau saudara kita mengatakan assalamualaikum, maka kita jangan mengatakan waalaikumsalam. Jangan begitu. Kenapa? Betul Pak. Kenapa? Karena Allah katakan balas dengan yang lebih bagus atau dengan yang sebanding dengan itu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, ketika kita dapatkan saudara kita sudah meninggikan doanya beliau itu kepada kita, doa keselamatan, assalamualaikum, kita jangan mengatakan waalaikumsalam. Tapi Pak, jawabnya apa? Waalaikumsalam, ya akhi, silakan masuk. Nah, itu kan jelas. Ya, ini etika yang mungkin sering kita sering kita sisihkan, sering kita matikan. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan kembali sunnahnya Rasulullah SAW dalam mengucapkan salam.
Kemudian bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Nuaim dari sahabat Jabir, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Apa kata Rasulullah SAW? La ta'dhanu liman lam yabda bis salam. Jangan pernah kalian izinkan orang masuk rumah kalian yang tidak mengucapkan salam. Tapi Pak Ustadz, itu teman saya sudah akrab, saking akrabnya kok mematikan sunnah. Ini jelas berteman yang overdosis. Ya, saking akrabnya dengan teman antum risih. Oh, saya nggak enak. Nggak enak sama teman antum lebih nggak enak daripada kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Islam. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatkan diri kita dan teman kita ketika dia masuk selonong boy begitu saja. Ya, boleh jadi mungkin anak antum di dalam rumah, perempuan yang sudah balik tidak pakai kerudung ataupun pakaiannya pakaian rumah, mendapatkan teman antum yang sudah dekat itu menyaksikan auratnya. Jelas ini fitnah. Ya, jelas ini fitnah. Kenapa sebabnya? Karena kita melupakan sunnah. Ya, terjadinya fitnah kenapa? Karena kita melupakan sunnah. Maka ingatkan diri kita, bahkan kalau perlu tempel pintu kita. Apa? Etika masuk rumah. Ya, agar orang-orang yang saya yakin banyak umat Islam yang tidak tahu etika masuk rumah orang lain, baca dulu, oh beginikah? Oh begitu. Ya, sama seperti kita dapatkan bapak-bapak, ketika kita ingat sabda Rasulullah SAW, inilah usafihun nisa, aku tidak bersentuhan, tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Mungkin kalau kita mengucapkan assalamualaikum, ada ibu-ibu yang begitu, kalau tahu ibu-ibunya begitu, kita begini. Ibu-ibu itu mengatakan apa? Oh beginikah? Ya, salam yang tidak nempel itu pernah saya dapatkan itu di Bandung. Begitu. Jadi orang itu banyak tidak tahu. Tetapi kita yang sudah tahu jangan pura-pura tidak tahu. Jangan mengatakan aji mumpung bosan. Nah ini jelas aji mumpung bermaksiat. Ya, aji mumpung bermaksiat. Bosan ini, wah jelas itu fitnah ikhwan. Ya, jelas itu fitnah yang besar yang ditimpakan kepada orang yang sudah berilmu. Taib. Yang selanjutnya memperkenalkan diri. Pernah suatu saat sahabat Jabir bin Abdullah. Siapa sahabat Jabir? Sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir yang menikah dengan janda itu, Pak. Ya. Beliau pernah mengatakan apa? Ketika Rasulullah SAW mendapatkan sahabat Jabir itu depan rumahnya, depan rumah Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Jabir mengatakan, tatkala Rasulullah, man huna, siapa di sana? Kata sahabat Jabir, anak, saya. Ya, anak-anak kata Rasulullah. Dari dalam rumah Rasulullah membenci kata anak. Sering kita dapatkan, kita saking suka akrabnya dengan teman antum, saya dengan antum atau sebaliknya. Coba antum, tanpa sengaja ya, ataupun dengan sengaja kita sering begitu. Siapa di situ? Saya, Pak. Itu kalau didengar oleh Rasulullah, saya. Begitu Rasulullah, ka'annahu karihahu, seakan-akan beliau membenci ungkapan itu. Antum itu punya nama. Siapa nama antum? Saya. Mas Muka, ana. Kecuali memang nama antum ana. Ya. Kecuali memang nama antum saya. Misalkan di KTP-nya antum siapa namanya? Saya. Nah, kalau betul nama antum saya, maka nggak masalah. Tapi kalau nama antum itu Rudi atau Ahmad atau Mahmud atau Muhammad, maka ucapkan itu. Ketika pemilik rumah mengatakan man hunak, siapa di sana? Ucapkan saya Pak Muhammad, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya mengatakan anak-anak itu oleh Rasulullah SAW, ya, maka mesti kita hindari. Baik, mesti diperkenalkan dulu diri kita. Kemudian yang selanjutnya menundukkan pandangan. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengizinkan pemilik rumah untuk untuk menusuk mata orang yang jelalatan ketika depan rumah orang. Hati-hati Pak. Rasulullah mengatakan tidak ada kafarah, tidak ada tebusan, tidak disalahkan oleh Islam kalau pemilik rumah menusuk mata orang yang sering begini-begini. Hati-hati itu. Ya. Saya tidak mengatakan salah, kenapa? Rasulullah mengizinkan. Kenapa? Antum itu tidak tahu diri, bisa jadi di dalam rumah lagi ngapain kita tidak tahu. Jelas itu aib, ikhwan.
maka dijadikan rumah itu ada temboknya agar antum tidak melirik-melirik di dalamnya. Dan dijadikannya izin itu untuk itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama ju'ilal isti'dan min ajril basar. Kenapa mesti ada izin dalam Islam itu? Kenapa etika izin itu mesti ada dalam ajaran Islam? Kata Rasulullah, hanya saja diterapkannya izin itu untuk tujuan pandangan kita. Innama ju'ilal isti'dan li ajlil basar. Gara-gara pandangan kita, agar pandangan kita itu dijaga oleh Allah, ditetapkanlah syariat izin. Pak Ustaz, saya sudah menghadapkan badan saya itu di samping pintu. Ya, saya sudah ketok pintu dari samping, saya sudah mengucapkan salam, saya sudah begini, tapi antum tambahi dengan membidik-bidik di dalam rumah, jelas ini diharamkan. Antum mencampur adukan apa? Antara sunnah dengan maksiat. Rasulullah mengatakan apa? Jangan membidik-bidik pemilik rumah. Cukup dengan ucapan saya. Ya, jangan sampai antum katakan, Pak Ustaz, orangnya ada di dalam. Ya, itu tidak beretika. Ya, kecuali memang ada apa? Ada terlintas yang kita lihat di dalam itu ada orang berjalan begitu, terlihat. Tapi kalau tidak, maka jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Cari celah-celah, ya. Cari papan-papan yang celah-celah, bilik-bilik, jelas ini diharamkan. Ya, ini diharamkan. Kemudian kembali apabila tidak diizinkan. Nah, ini sunnah. Saya sering kali dapatkan tamu memaksa diri. Berapa kali saya dapatkan tamu-tamu yang tidak menghidupkan sunnah ini. Tolong dibaca surat An-Nur ayat 28. Allah berfirman, "Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum." Kalau kalian tidak mendapatkan di dalam rumah tersebut satu orang pun, maka jangan sekali-kali kalian memasukinya sampai kalian diizinkan. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kalian mesti kembali. Jangan mengatakan, Pak, saya sudah jauh-jauh dari luar negeri, datang ke negeri Indonesia ini untuk Bapak. Kalau Anda tidak diizinkan, kenapa Anda tidak sebelumnya mengebel dulu? Ya, langsung saya depan pintu rumahnya. Maka ikhwan, sebagai pemilik rumah, dia berhak mutlak untuk mengusir orang tersebut. Berdasarkan firman Allah ini. Allah katakan apa? Wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau dikatakan oleh pemilik rumah kepada kalian yang bertamu, katakan apa? Pulang kalian. Maka kalian tidak ada kehendak untuk mencegah diri oleh pemilik rumah, untuk mencegah mereka untuk melarang kalian. Tidak, kalian mesti pulang. Ini perintah Allah kepada kita yang meminta izin, walaupun kita sudah jauh-jauh datang. Karena Allah yang memerintahkan. Huwa azka lakum. Allah tegaskan, itu lebih menjaga kesucian hati kalian ketika kalian pulang. Tetapi kalau kalian tetap kekeh, apa itu kekeh? Ya, tetap antum komitmen untuk mengetuk pintu rumah orang tersebut, jelas itu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Ikhwan, ini etika. Ya. Dan antum wahai pemilik rumah, antum berhak mengusir siapapun yang ada depan pintu rumah antum. Ya, maaf Pak, jangan sekarang. Kalau dalam depan rumahnya, tapi Pak, tidak, jangan, sudah selesai. Ya, untuk apa? Menghidupkan ayat ini. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang ke-10, menerima alasan tuan rumah. Imam Malik mengatakan, tidak semua pemilik rumah sanggup memberikan alasan. Kadang ada segan, betul tidak Pak? Bapak-bapak kalau sudah diketok pintu sama tetangga kita, bahkan orang ini ustad, bahkan antum kalau diketuk pintunya sama saya, kalau antum bilang Pak Ustaz afwan jangan sekarang, itu gak apa-apa. Betul tidak? Betul Ji. Karena itu firman Allah. Ya, betul. Tapi itu Pak Ustad. Iya, walaupun Pak Ustad. Ya ikhwan, antum punya kebutuhan. Di dalam rumah bisa jadi antum sedang apa dengan istri antum, betul tidak? Walaupun ustadz antum yang ngetok pintu, walaupun ustadz antum yang ngebel, kalau antum betul-betul ada kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat, maka sudah
kerjakan itu. Haknya antum pemilik rumah. Haknya ustadz adalah untuk mentaati perintah antum. Pemilik rumah, antum raja. Maka ada istilah di Indonesia apa? Namanya perempuan di dalam rumahnya apa? Ratu rumah tangga. Namanya ratu jangan jangan suruh sama tamunya. Ya. Kalau tamunya disuruh pulang ya pulangkan. Suruh pulang. Fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kata penulis, alangkah baiknya yang berkunjung, yang bertamu itu dia dulu bertanya, Pak, maaf, saya diizinkan masuk tak? Mengganggu tidak? Begitu rumusnya. Ya, jangan aji mumpung. Ya, antum sebagai atau saya sebagai orang yang bertamu mengawali, Pak, mengganggu tidak? Kalau mengganggu mungkin kapan-kapan. Ya, ini etika. Karena seringkali pemilik rumah segan untuk menolak tamunya. Apalagi diancam sama tamunya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim doifahu, muliakan tamunya. Maka dikeluarkan dalil. Ikhwan, pemilik rumah punya kebutuhan. Maka sebagai tamu, tanamkan jiwa malu ketika bertamu. Pak, saya mengganggu tidak kalau saya sekarang berkunjung beberapa menit? Sekalinya katakan berapa menit jadinya 1 jam 2 jam. Jelas ini tidak beretika. Ya. Kemudian yang selanjutnya menunggu izin. Menunggu izin. Masih ada waktu, Pak. Menunggu izin. Izin ini maksudnya apa? Dari pemilik rumah. Jangan dari anak kecil kata penulis. Kalau anak kecil mungkin tahu-tahu ada orang ketok pintu, anak kecil kan penasaran. Itu tidak dikatakan, tidak diakui izin menurut syariat Islam. Anak kecil siapa saja boleh masuk, apalagi tamunya bawa oleh-oleh permen karet atau bawa coklat atau nyogok sesuatu dengan anak kecil, itu tidak diakui. Ya, kecuali anaknya sudah balik, sudah bisa membedakan. Tapi kalau anak-anak kecil itu jangan langsung kita pahami, oh diizinkan pale. Belum tentu. Ya, namanya anak kecil kalau ada ketok, ada penasaran anak kecil. Ya, di sini dikatakan apa? Dianjurkan kita masuk rumah itu kalau sudah diizinkan oleh pemilik rumah, agar aurat mereka tidak kita lihat. Boleh jadi mereka sedang membuka auratnya, wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk bersama utusan orang yang mengundang. Ini berkaitan khususnya ketika masuk rumah, ketika ada undangan makan. Apa kata Rasulullah SAW? Idza du'iya ahadukum ila ta'am, kalau kalian diundang ya kepada makanan, diajak makan-makan, faja'a ma'ar rasul fa inna dzalika lahu idznun. Kemudian kalian datang bersama utusan pemilik rumah. Misalkan pemilik rumah mengutus si fulan, kemudian si fulan ini, utusan pemilik rumah ini datang dengan kita, maka kita itu kalau datang bersama utusan pemilik rumah, maka kita maknanya diizinkan. Ya. Karena boleh jadi ada kisahnya kalau orang Arab mengatakan tufaili. Tufaili itu adalah tamu tak diundang. Ketika tamu tak diundang maka dia diharamkan untuk masuk rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengucapkan tasbih bagi orang yang sedang sholat jika dimintai izin. Ini disyariatkan ikhwan, ketika antum sedang sholat ya di dalam rumah, mungkin sholat sunnah, ataupun seorang wanita di dalam rumahnya sedang sholat wajib. Jelas wanita lebih utama sholat wajibnya di mana? Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Janganlah kalian para lelaki melarang wanita-wanita kalian melaksanakan sholat di masjid-masjid. Tetapi kata Rasulullah, tetapi rumah-rumah mereka lebih utama untuk ditunaikan sholat wajib daripada sholat di masjid. Ya, artinya ketika seorang wanita sedang sholat di dalam rumah atau laki-laki sedang sholat sunnah di dalam rumahnya, kemudian ada orang mengetuk pintu rumahnya meminta izin masuk, maka orang tersebut ketika sholat boleh mengucapkan subhanallah sebagai tanda apa? Sebagai ciri dia sedang sholat. Atau seorang wanita boleh menepukkan tangannya, bukan tepuk tangan begini, hore, bukan dalam sholatnya, tapi tepuk tangan bagaimana? Nah, itu dalam bentuk apa? Menjadi ciri dia sedang sholat. Ya, bukan tepuk tangan begini.
karena tepuk tangan begini diharamkan sebagaimana Allah cantumkan dalam surat Al-Anfal, seingat ana ada ayat 35 atau 36. Allah sebutkan apa? Tepuk tangan dan bersiul adalah bentuk ibadah orang musyrik di kota Makkah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Tidaklah salatnya orang musyrik di sekitar Ka'bah itu kecuali bersiul dan tepuk tangan. Maka diharamkan tepuk tangan dan bersiul karena tasyabuh dengan ibadah orang-orang musyrik di kota Makkah. Kemudian yang terakhir, meminta izin sebelum masuk menemui para mahram. Bahkan Imam Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, beliau meminta izin kepada istrinya masuk kamar. Bagaimana caranya? Dengan berdekam. Ya, silakan antum praktekkan. Kalau masuk kamar itu untuk meminta izin kepada istrinya, silakan, sebagaimana yang dikerjakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.